berduri. Iya. Memang kan gitu, Marsnya gitu. Mekar 1000 bunga di taman gitu kan. Mekar Mekar rinduku pada cintaku. sampean gitu hari. Are-are apa-apa lho, tiga Tende bucin. diseleweng dong. Oh, oh. Dalam artian itu 1000 bunga, itu macam-macam ngono Mas. Semakin banyak bunga semakin berwarna, semakin Ya. indah. Dan kita harus pilih salah satu bunga itu. Berani memilih salah satu bunga itu. Iya kan untuk dilematis dirawat kan ya. lebih baik. Iya, pokoknya konco-konco kaderisasi sering interaksi langsung, ketemu arek-arek ayu-ayu. Beh. Godo apa nih Gusti? Biasanya jenengan dungane pripun Mas nek ngoten niku? Aku ngene, Mang. Lebu forum kok pesertane ayu-ayu. Auto bilang syarihi wa khairihi ngono aku. Ing sarihi wa khairihi. Iya. Lebih. Kadang ya iku. Nek aku iku gak iso ngamuk karo wong ayu, Mang. Iya, pelatihan, Mas. Nah, iya. Pamane mecahno gelas ngono. Tak kon mecahne meneh. Pecahke meneh, Mbak. Ora kok tak amuk. Mulane ben wedok sing ngatur wedok wae aja sing lanangan, bahaya. Nah, setelah niku Mas nggih. Napa? Semakin objek yang kita cintai, setelah kita sudah menyatukan frekuensi dalam ikatan, entah kalau di organisasi berarti ikatan organisasi, kalau hubungannya asmara berarti ikatan secara hubungan, bisa pernikahan, bisa ta'arufan dan lain sebagainya. Nah, untuk merawat sebuah ikatan niki, Mas. Merawat. Agar aku ambek dekne ben selalu bisa bermesraan. Ben ora karo wong liyane. Kalau saya menerapkan refleksi. Maksudnya gini, upamane ikatan ini adalah seseorang, itu tak ajak dialog. Di ikatan. Umpama pripun? Seumpama ikatan ini itu adalah seorang manusia, itu tak ajak dialog. Isek napa? Tak ajak dialog, tak ajak komunikasi. Oh, dialog. Nggih. Jadi semuanya aku neng organisasi iki. Di ikatan gitu kan. Selama 1 tahun ini aku kurang opo ning sampean. Kira-kira opo sing kudu tak benar? Opo sing kudu tak mungkin bisa pakai bahasa Indonesia, Mas. Ada yang dari luar Jawa nih kayaknya. Oh, siap. Kasihan nanti. Oh ya. Jadi gini, polanya kalau untuk merawat, ini untuk individu saya dulu ya. Nggih, merawat. Itu polanya refleksi. Maksudnya refleksi gini. Kadang kita butuh waktu-waktu tertentu untuk flashback mana. Refleksi lagi apa sih yang udah kita lakukan. Kira-kira apa yang perlu direvisi? Kira-kira aku kurang apa? Gitu. Jadi dimuhasabah, diintrospeksi. Jadi terus organisasi ini harus di mana posisinya? Polanya harus diapakan ketika kita memegang otoritas kepemimpinan. Dan di situ nanti akan tampak spirit untuk saling merawat, saling benahi, saling bermanfaat, terus ya saling mencintai. Itu akan tampak jalannya.
Pola saya gitu. Kalaupun nanti, dan itu bisa diterapkan di antar manusia. Hmm. Lungguh, Lawan jenis maksudnya. iya lawan jenis. Oh, karo tim kaderisasi Jawa Timur ya oleh wedai. Yang lawan jenis. Ya, ya. Jaluke. Karo ibune. Ngeten Mas, katane Mas Iqbal itu. Iya. Kalau orang-orang pada umumnya itu kan disatukan dalam KUA. Tapi kita dipisahkan karena KUA. Karena apa? Setelah saya di KUA bersama dengan Dekne, otomatis kan nggak bisa bermesraan lagi dengan Mas Iqbal. Iya. Begitupun sebaliknya, dipisahkan ya. di KUA. Ini orang-orang kan disatukan di KUA. Ini Kulo sama Mas Iqbal dipisahkan di KUA. Sano. Dia kembali pripun Ya, mau. gitu. Iki seru nih, mau seru. Ya itu refleksinya gitu. Jadi Berarti makanya di organisasi gitu, ini kan nggih. Contoh misalkan di organisasi itu kan ada yang namanya nopo apa? Rakor. Nggih, Rakor ada. Itu kan Raker ada. Itu kan raker ada. Itu kan dalam rangka mengevaluasi, dalam rangka berkomunikasi, dalam rangka dialog antar sesama. Ada rapat harian, ada pertemuan-pertemuan, halako, ada kaderisasi formal, informal, non formal. Itu semua adalah media dalam rangka menjaga komunikasi agar tetap bisa terjalin utuh, ngoten Mas ya. Iya. Dan bentuk-bentuk implementasi merawatnya kan itu macam-macam itu. Mungkin seremonial lah kayak kemarin itu menyatukan beberapa senior untuk apa ya? Stadium general lagi kan. Dulu saya itu dulu gitu. Terus yang muda mendengarkan, oh iya ya ternyata saya belum ada apa-apanya ya, gitu kan. Gitu. Jadi, sekarang sudah beda Mas tantangannya Mas. Ya iya. Tapi kalau sampean analisa itu tetap ada kemiripan kok dari periode ke periode itu. Aktor sama tantangan sedikit lah yang berbeda. Nah, setelah kita merawat, mampu mengartikan atau mendefinisikan atau memahami tentang sebuah cinta, dan cinta ini harus diketahui bersama agar bisa saling mengerti, agar bisa saling mengetahui. Dan setelah itu adalah kita bagaimana caranya kita bisa merawat agar cinta itu tetap bisa tumbuh dengan baik dan maksimal. Maka setelah itu kan ada buahnya. Buah dari perawatan, buah dari pertumbuhan. Nah, ketika kita ngomong sebuah organisasi, kira-kira produk atau sebuah produk dari sebuah cinta kita terhadap organisasi, niki kira-kira nopo nih? Kados ngeten misalkan, contoh jenengan sekarang bisa keliling se-Indonesia, itu kan alasan cinta, bukan alasan yang lain. Karena saya memang nyaman di organisasi sehingga saya mau datang ke Kalimantan misalkan, mau datang ke dan sebagainya. Begitupun juga kita yang hari ini berada di wilayah, berada di cabang, berada di PAC, berada di ranting, semuanya mempunyai skup masing-masing. Semua mempunyai gerakan masing-masing. Nah, ini kira-kira berikut produk dari sebuah perawatan cinta nih, wow. Oke, kalau berbicara untuk organisasinya sendiri akan continue, organisasinya akan tetap ada dari zaman ke zaman. Itu untuk organisasinya. Adapun untuk setiap individu itu kematangan secara intelektual, pengalaman, spiritual, relasi. Adanya saya sampai keliling kayak gini, itu cuma poin plus. Cuma bonus. Ya saya juga nggak pernah membayangkan saya akan keliling atas nama
organisasi kemana-mana ya nggak pernah. Dan waktu SD nggak ada di cita-cita saya jadi apa cita-citamu ketua organisasi ya nggak ada. Lagi-lagi buahnya adalah dengan individu kita akan ditempa dengan berbagai dinamika sosial yang begitu beragam, kemajemukan dan variabel daerah akan menjadikan kita yo lumayan mateng lah. Delok masalah yo rasa sepaneng. Melihat masalah nggak begitu langsung gugup gitu loh. Oh gini toh. Ya meskipun ruwet, ya hadapi dengan senyuman dulu gitu kan, sambil mikir cari solusinya. Gitu. Makanya gini, kalau Mbak Sahel kuat yang masyhur kan menjadi baik itu gampang. Kurang lebihnya gitu ya. Menjadi baik itu gampang. Dengan diam akan tampak baik. Tapi menjadi manfaat itu yang butuh gerak. Menjadi manfaat yang agak sulit karena dia butuh gerak. Mencintai pun sama. Jadi I love you tok itu belum cukup. Ya bukti, Pak. Bukti. Iya, aku cinta organisasi ini. Bisa kegiatan ra gelem. Bullshit. Siapa cuma kita? Ngomong kosong. Siapa kita? Weh, gitu kan? Yang ngono-ngono tok ya apa? Akeh tunggale. Akeh tunggale. Makanya itu. Jadi ya daripada coklat yo butuh kepastian kan cinta-cinta yo. Iya. Jajane ngono. Wong awak dhewe ngobrol ngene kan lucu. Urung dowani nglamar ya kan? Enggak apa-apa, Mas. Ini pengkajian secara teoritis. Secara implementasinya nanti, ngoten. Setelah kita mengetahui seluk-beluknya, uji teoritis kita sudah benar, baru nanti diimplementasikan. Makanya judul tesis dan skripsi saya kan nggak pernah soal implementasi. Teoritis kabeh ya. Ya Allah. Gak masalah. Kira-kira ngoten. Iyalah. Oh, niki ada dosen saya kayak lagi melihat dari Stitaf. Ya, selamat malam Bapak. Ya. Salam hormat Pak dosen. Nggih. Nah, napa tadi sampai Ali. Nah, bentuk produk kata jenengan tadi kan kembali kepada ada dua faktor, dua variabel. Yang pertama adalah dari orangnya atau dari organisasinya. Kalau organisasinya maka akan besar organisasi itu, akan lebih berkualitas organisasi itu. Kalau dari orangnya maka orang ini akan menjadi lebih baik dalam segi apapun, entah pengembangan spiritual, ideologis, pengetahuan dan lain sebagainya. Menjadi orang-orang yang wasatiyah, menjadi orang-orang yang tidak ekstrim, menjadi orang-orang yang moderasi, ya, tidak condong ke kanan, condong ke kiri, menanggapi sebuah permasalahan dianggap dengan santai, bisa menempatkan diri dengan situasi dan kondisi yang kita harus seperti apa dan bagaimana. Ini menjadi value dari para aktivis organisasi, Mas ya. Ya, seorang organisator mesti orang gampang panik. Iya. Orang gampang menjustifikasi juga. Slow didelok se, dianalisa se. Sing salah ndi, sing bener ndi, ora kok langsung. Wah, ini sesat. Ya. Nah, seandainya ngeten Mas, kita niat ketika melaksanakan kita niat ketika menjalankan roda organisasi. Contoh gini, ya Allah kula niat dadani awak nongone Ibnu, nongone IPPNO, agar saya menjadi orang yang berwawasan,
agar saya menjadi orang yang seperti yang kita omongkan tadi, produk dari sebuah merawat itu hal yang harus dilakukan oleh hal yang harus dilakukan oleh kader. Nopo nopo itu menjadi sebuah kesalahan atau bagaimana kira-kira? Enggak, yang pasti itu gini, kalau dalam sholat itu kan takyin niat itu beberapa hal. Yo cetau soline, solate opo, ya kan. Nah, nek lillahi ta'ala neng muhadab itu pertentangan. Wajah ini kaulani gitu loh. Wis cetha nek salat kanggo Gusti Allah. Maksudku, kalau di Ibnu nggak usah kakean kanggo ben pinter ben iki. Niati wae nawaitu ngibnuan lillahi ta'ala. Dalam artian ini nanti kembali ke individu. Nek awakmu tenanan, nek awakmu sungguh-sungguh, ya usaha tidak akan mengkhianati hasil kok. Oh, kualik ding. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Jarang. Maksudku gini. Teman-teman terlalu ekspektasinya tinggi. Aku nek Ibnu ben ngene. Dan itu nggak sebanding dengan usahanya. Kentean bensin ngeluh. Ya kan? Ono dinamika akhirnya tatu Mas ya. Iya. Makanya ketika ditimbang antara misuh dan hikmah itu akeh misuwe. Jomplang tadi. Itu kan enggak sebanding gitu loh. Nggih. Makanya ya iku semakin besar ekspektasi kita, semakin besar ekspektasi kita, keinginan kita, harapan kita, dan seandainya tidak tercapai, itu akan membuat perasaan ini tidak baik-baik saja, Mas. Makanya itu kan salah sopo terlalu ekspektasi dhuwur. Nah bagi saya segitu. Emang nggak salah niat ben ini nggak salah. Akan tetapi niat atau hikmah yon dandani awane sebagainya. Gak usah sok-sokan dandani Ibnu. Dandani NU nggak usah sok-sokan. Justru awak dhewe hikmah terus ketoto. Nek Gusti Allah wis noto ya ketoto. Iya, gak usah sok-sokan melu manajemen. Berarti niat hikmah untuk ditata. Delek barokai organisasi supaya kita kecipratan berkah. Nek kecipratan berkah otomatis kita akan menjadi lebih baik. Iya. Tambah keapiane. Ini macam-macam loh kader Ibnu. Ono sing nakal, ono aneh-aneh, akeh. Tinggal itu kita jadikan sebuah manfaat. Bagaimana caranya bisa menyikapi orang-orang yang aneh-aneh itu, Mas? Duwe iku apa ya? Visioner. Nek aku gitu. Kan gini. Pengkaderan itu. Itu kayak tani Pak filosofi ini. Nggih. Nek bahasane kan petani selalu menanam meskipun gagal panen. Pengkaderan selalu menanam merawat panen akhirat. Jadi kita gambling kan di Makesta. Yang jadi siapa kan belum tentu yang tahu kita. Yang orang mana yang jadikan nantinya. Yang hikmah betul siapa. Itu kan kita tamasya itu. Gambling kan. Bahkan sampai lakut. Sampai latin. Lagi-lagi kita ikhtiari. Dan saya itu punya harapan gini. Setiap pengkaderan. Yo sadurunge ikhrar kader itu yo tak patekai bumine banyune karena aku niatan nandur kader ning lemah iki kan yo adoroh ning wali-wali ning Kanjeng Nabi. Nah kemudian aku pasrah ikhtiar sampun kula lampahi karo kanca-kanca panitia kepengurusan gitu kan wis muga-muga Gusti Allah sing nata. Kalau gini spiritnya, kalau memang tidak kepengurusan ini ya kepengurusan berikutnya. Kalau nggak berikutnya lagi itu. Jadi ono harapan terus. Nek ora wong tuane saiki
yo anake. Nek ora anake, muga-muga putune. Ora putune yo buyute gitu. Dadi kudu kudu adoh. Meskipun bocah saiki nakal, mbok menawa muga-muga mengko untuk barokahe di dongani kiai terus sadar gelem tenanan ning organisasi. Itu kan macam-macam faktornya. Itu gitu. Jadi gak usah kecewa, ngatur kok saya nakal ora usah kecewa, biasa wae. Iya. Berarti ini lebih kepada merakit mindset Mas ya. Merakit mindset bagaimana kita mampu menyikapi sebuah fenomena atau kejadian. Sehingga fenomena atau kejadian itu bisa menjadi hal yang positif buat kita. Selalu kembali positif. Dan ini diibaratkan tadi kata jenengan adalah menandur atau menanam. Filosofi menanam adalah yo nanam, yo merawat, yo nyirami, yo ngasih pupuk, yo ngasih makan dan seterusnya. Jadi nanti buah dari tanaman itu positif atau negatif kita serahkan kepada Tuhan. Kalau seandainya di panen pertama ini kok gagal, ada panen selanjutnya yang menunggu keberhasilan. Tetap butuh optimis, generasi optimis. Wah, generasi optimis. Ini harus kita kampanyekan, Mas. Bukan terus generasi micin, tapi generasi optimis. Terus gini spiritnya doanya itu. Kalau aku ada harapan dulu. Meskipun kadang setelah pendidikan pelatihan, bocah nggak aktif di ikatan tercinta kita ini. Jadi entah alasan kuliah, alasan sekolah, kuliah sergap kuliah itu ajarane Ibnu tuh. Bantu orang tua ya ajarane Ibnu kan. Kerja ya ajarane Ibnu kan. Nah, ketika dia nggak sibuk di organisasi atau nggak hikmahnya nggak tampak di organisasi, semoga di setiap tanah yang dia tempati itu bermanfaat, bukan menjadi troublemaker di daerah domisilinya. Itu spiritnya di situ. Muga-muga wong sing tahu sak organisasi awak dhewe ning endi-endi lah nggon iku manfaati kanggo liyane, kanggo awake, apalagi dengan bangsa, agama dan negeri. Mas, ini ada dari Kalimantan Selatan. Kayaknya nggak tahu bahasa jenengan. Salam ulun dari ulun. Capek. Bisa diulang Mas tadi. Yang tadi pakai bahasa Jawa itu. Sing apa? Sing pakai bahasa Jawa ya. Apa? Lali aku sing bahasa Jawa sing ndi wae. Berdoanya, niat berdoanya atau gimana tadi? Ya, setiap tanah yang dipijak itu bisa menjadi kemanfaatan untuk mereka yang hari ini bersama dengan kita di organisasi Ibnu. Iya. Jadi spiritnya situ. Nggak bisa cuma spirit satu doa yang kita bangun ya. Iya. Jadi satu memang kita mau nanam. Setiap pengkaderan, spirit kita adalah menanam. Kalaupun tanaman ini nggak panen periode ini, semoga periode berikutnya. Kalaupun periode berikutnya belum tunas-tunas ini belum tumbuh sesuai harapan kita, semoga periode selanjutnya. Kalaupun bukan dia, semoga anak cucunya. Kalau nggak anak cucunya, semoga buyutnya. Itu spiritnya. Iya. Makanya PD, pengkader itu PD. Secara diri itu harus PD, kabeh dijabah Gusti Allah. Setiap tanah yang dipijak oleh pendekar kaderisasi itu berkahi. Gitu. Iya. Ya, karena wis tawasul dan sebagainya. Berarti spirit doa yang harus kita bangun di antara tadi. Bagaimana caranya kita nanti mampu merakit mindset bahwa apa yang sedang kita tanam hari ini ketika berbuah, maka ingatlah seandainya kok buah itu masih gagal, ada panen selanjutnya.
kok gagal lagi ada panen selanjutnya. Kalau seandainya tidak dia, ada anak cucunya dan seterusnya. Ini kan pikiran yang sederhana, Mas. Pikiran yang sederhana tapi kadang sulit untuk dilakukan. Terus yang kedua tadi adalah mindset yang harus kita bangun atau spirit yang kita bangun adalah setiap kita berpijak dimanapun bumi itu, mudah-mudahan orang-orang yang seorganisasi dengan kita ini mampu memberikan kemanfaatan, mampu memberikan hal-hal yang positif. Karena sekolah itu juga ajaran dari Ibnu, membantu orang tua juga ajaran dari Ibnu, bekerja juga ajaran Ibnu. Yang penting, meskipun dia tidak aktif di organisasi, yang penting selalu menanamkan hal-hal yang baik, itu juga menjadi nilai kemanfaatan untuk Ibnu sendiri. Ngoten Mas ya. Ada dua poin yang hari ini menjadi garis bawah sangat luar biasa besar yang harus kita tanamkan ketika mengkader. Ngoten Mas ya. Ya. Karena dari dulu saya kampanyenya gini. Berangkat dari hadis Khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa menjadi rekan dan rekanita, menjadi Ibnu IPP itu bukan sekedar agent of change, but agent of positive change, gitu Pak. Nah, sekedar ngerubah gampang, gak usah Ibnu, orang arek gampang. Ngerubah kan ada yang ngerubah yang jelek Mas ya. Iyalah. Mulane agen of positive change. Ini harus direvisi. Iyalah. Sudah tertata bagus, dirubah dan dirusak. Iya kan? Perubahan ini kan, pembaruan. Ngerusak tatanan. Merubah tatanan. Itu yang perlu diwanti-wanti. But agent of positive. Yeah. Ceng. Bukan agent of change. Oke. Nah, setelah kita bisa mendefinisikan atau menyatukan frekuensi dalam ikatan, setelah itu kita merawat. Setelah merawat kita menunggu buah dari perawatan itu. Nah, ini kan rangkaian dalam sebuah kehidupan kita yang mana bisa berlaku di organisasi, bisa berlaku di individu kita, baik di ranah sosial agar kita bisa menjadi manusia-manusia yang soleh sosial, ataupun misalkan di keluarga, ataupun di pekerjaan, di pendidikan, semuanya rangkaian ini kayak sangat fleksibel dan bisa dilakukan di mana saja, Mas. Iya, sini. Karena cinta itu kan objeknya banyak, tergantung bagaimana ukuran besar dan kecilnya, tempatnya bagaimana, seperti apa, dan kita harus bagaimana, itu kan fleksibel banget Mas. Ya. Isone fleksibel, isone merelevansikan cinta, itu kan yo karek wonge. Ono kalane wong cerdas, yo ono kalane kader bodoh kan. Ya wis biasa wae, macam-macam aja. Ya menariknya gitu. Ikatan kita ya ora sekedar kumpulan, ora mau sekedar komunitas, tapi ikatan. Aku sering ketika nyebut ikatan itu kelinganku ya lambang dadung, lambang tali jagat yang ada di Nahdlatul Ulama itu. Memang nggak begitu kencang. Hablum minallah, hablum minannas, itunya ya ketoto, soleh individu, soleh sosialnya ya keramut, kejaga, gitu-gitu. Apalagi temamu ngeri kan, ekspresi dalam ikatan ini kan. Apa meneh hari ini sinetron yang lagi booming, lagi viral, ikatan cinta, kan? Kayak gitu kan. Tapi kok nek gawe kepengurusan. Pripun? Gawe pengurusan pripun? Nek gawe kepengurusan kabinet cinta, ngono kan? Nggih, berarti kan kita di tim Tegur Sapa ini mampu merespon
kondisi hari ini. Oh, siap. Siap. Siap Mas Al. Potongannya wis cocok banget tadi Mas Al. Siap. Andin lagi deres. Andin lagi deres. Lagi ngelalar Qur'ane. Mas Al lagi bersosial. Iya, siap. Jadi iso tinggu iku lho, dengan guyonan ketika entah Makesta ataupun Lakput gitu. Karena anak-anak milenial mungkin tetap tahu kan ikatan cinta itu apa. Katakanlah ketika melakukan kesalahan dalam melanggar aturan pelatihan, katakanlah buang sampah tidak pada tempatnya, contoh ya, bisa ditegur gini, ayo rekan, buang sampah pada tempatnya dong. Masalah aja nggak kayak gitu kok, ngono nih. Iya. Ikatan cinta. Ayo Mas, yang sopan dong.